Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Perkenalkan, saya Nadia Hana Maharani dari SMP Negeri 1 Plumbon. Di siang hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini dalam kehidupan sehari-hari, bak dunia yang berada dalam genggaman. Kita tidak pernah bisa lepas dari benda ini, smartphone atau telepon pintar. Dengan benda ini, kita dapat menjelajahi apa yang ingin kita ketahui tanpa batas ruang dan waktu. Semuanya dapat kita temukan dalam media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, tempat semua hal berada di dalamnya. Seperti sedang berhadapan dengan orang jenius yang menjawab segala keingintahuan kita dengan cepat. Dari beberapa platform media sosial tadi, kita dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Salah satunya untuk meningkatkan literasi. Namun, apakah efektif menggunakan media sosial untuk meningkatkan literasi? Hadirin sekalian, anak muda zaman sekarang seperti Gen Z lebih memilih menghabiskan waktunya dalam bermedia sosial. Berliterasi dalam kegiatan membaca bukan hanya dari bentuk buku fisik saja. Dari media sosial juga kita dapat melihat, memahami, dan mengetahui banyak hal. Dalam laporan State of Mobile 2024 yang dirilis oleh data.ai, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pengguna perangkat mobile berbasis Android terlama setiap harinya pada tahun 2023. Warga Indonesia menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain gawai selama 6,05 jam per hari. Data ini membuktikan seberapa bergantungnya kita terhadap media sosial. Hadirin sekalian, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dengan memanfaatkan platform literasi. Kita juga bisa melakukan kampanye kesadaran akan membaca. Apalagi sekarang, tidak asing dengan sebutan FOMO, Fear of Missing Out, atau takut tertinggal ketika orang melakukan sesuatu yang menarik. Kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan literasi. Namun, terlepas dari manfaat bermedia sosial, justru dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak. Konten-konten serampangan dan tren aneh yang merusak otak atau dikenal dengan istilah brain rot, yakni pembusukan otak yang membuat anak sulit meregulasi emosi dan tidak mudah mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Hadirin sekalian, tidak semua FOMO juga baik. Beberapa orang masih menggunakan media sosial secara tidak bijak. Berbagai kejahatan mengintai di media sosial. Kasus penipuan, pelecehan, ujaran kebencian yang semakin merajalela. Selain itu, ketergantungan terhadap video pendek juga semakin tinggi. Hal ini berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar. Kita semestinya sadar dan waspada terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dengan memfilter konten yang bermanfaat. Sebagai pelajar, kita harus bisa memberi batasan waktu untuk bermedia sosial dan menghindari konten-konten negatif seperti pornografi atau tontonan yang merusak pikiran dan hati. Menjaga interaksi dengan warganet, serta tidak mengumbar atau memosting hal-hal negatif yang merugikan diri kita sendiri. Kita juga harus waspada terhadap beberapa ancaman di media sosial, seperti berita hoax yang dapat menggiring berbagai opini publik.
kasus penipuan seperti modus menyebarkan tautan tidak jelas yang dapat merugikan diri kita sendiri, serta ujaran kebencian yang mengarah kepada cyberbullying dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kita boleh saja memanfaatkan teknologi, tetapi harus bijak. Maka dari itu, kita harus bisa memilih dan memilah berbagai macam informasi secara bijak dan menggunakan media sosial jangan berlebihan, serta berhati-hati dalam menggunakannya. Kita semua memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemahaman saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Mafia Yahya, perwakilan dari SMP Negeri 1 Plumbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Salma Mafia Yahya, perwakilan dari SMP Negeri 1 Plumbon, akan menyampaikan pidato yang berjudul Membaca Membuka Dunia. Hadirin, seperti yang telah kita ketahui, bahwa kebiasaan membaca di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survei UNESCO mencatat bahwa minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah pada tahun 2012 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca yang paling rendah di negara ASEAN adalah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan indeks kebiasaan membaca di Indonesia yang baru sekitar 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang masih memiliki kebiasaan membaca yang tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka kebiasaan membaca di Singapura. Sayangnya, krisis kebiasaan membaca ini belum mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Padahal peran budaya baca dalam memperteguh dan mengembangkan peradaban, watak, dan harga diri bangsa sangat besar. Hadirin, banyak orang yang beranggapan bahwa membaca membutuhkan waktu dan upaya yang keras. Banyak orang yang menganggap bahwa membaca merupakan kegiatan yang melelahkan. Hal ini dibutuhkan peran serta dari orang tua, guru, bahkan pemerintah. Orang tua memiliki peran yang sangat penting karena semestinya orang tua mampu untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya, terutama dalam hal pembiasaan membaca. Orang tua juga memiliki peran penting, serta tak lupa dengan guru. Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kebiasaan membaca pada siswa. Peran guru dalam hal ini adalah memperkenalkan pada siswa berbagai jenis buku dan materi bacaan dengan memfasilitasi buku-buku bacaan serta penyediaan buku-buku di perpustakaan sekolah. Dan gerakan literasi sekolah perlu dibudayakan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran besar cara kita membaca, yaitu kemajuan teknologi digital.
Di zaman sekarang, banyak orang yang memilih membaca artikel, berita, buku secara digital daripada dalam bentuk cetak. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang yang merasa malas dan lelah dalam membaca. Padahal ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca. Mampu berpikir dan bertindak secara dewasa merupakan salah satu manfaat dari membaca. Membaca juga merupakan sarana hiburan, terutama kita membaca tema-tema yang kita sukai, sehingga dapat melatih kreativitas dan imajinasi kita. Secara tidak langsung, membaca juga dapat menambah kosakata baru dalam diri kita. Bahkan, menurut para peneliti, membaca juga dapat mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengalami penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara. Hadirin, sebagai generasi penerus bangsa dan negara, kita harus membudayakan membaca, karena hal itu sangat penting bagi masa depan bangsa kita. Maka dari itu, marilah kita tumbuhkan untuk belajar menyukai kegiatan membaca sebagai penambah wawasan kita mengenali dunia dan lingkungan sekitar kita. Sehingga kita sadar bahwa dengan membaca, kita dapat membuka cakrawala dunia. Semoga dengan kita belajar menyukai kegiatan membaca, wawasan kita bisa bertambah lebih luas lagi. Hadirin, mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena anugerah dan berkat-Nya kita dapat berkumpul bersama di sini. Perkenalkan, saya Syifa Az-Zahra Putri, perwakilan dari SMP Negeri 1 Plumbon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Perpustakaan sebagai Jembatan Prestasi. Hadirin yang berbahagia, Indonesia hanya memiliki 178.723 perpustakaan dan hampir tidak mencakup 20% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Sedangkan jumlah buku yang beredar hanya mencapai 22.318.083, yang berarti rasio antara buku dengan jumlah penduduk nasional hanya mencapai 0,09. Padahal peran perpustakaan dan ketersediaan buku sebagai sarana berliterasi sangatlah dibutuhkan. Sebagai generasi yang dibimbing untuk mewujudkan Indonesia emas, tentunya anak-anak di negara ini tidak boleh minim literasi. Perpustakaan merupakan wadah yang dijadikan sebagai media untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, kondisi dan keberadaan perpustakaan juga menjadi indikator kemajuan literasi. Hadirin yang berbahagia, ketersediaan buku bacaan yang menarik dan dibutuhkan bagi generasi muda masih belum optimal. Hal ini bisa disebabkan karena kesadaran pentingnya membaca masih rendah. Indonesia berada di peringkat 10 terbawah dalam kategori literasi membaca dari 80 negara berdasarkan PISA tahun 2022. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial tentunya lebih menarik daripada membaca buku.
Hadirin yang berbahagia, peran perpustakaan tidak hanya sekadar untuk membaca saja, tetapi di era digitalisasi ini perlu inovasi dengan dibuatnya perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam format digital dan bisa diakses melalui komputer. Berbeda dengan perpustakaan konvensional yang menyediakan buku cetak. Namun, penggunaan perpustakaan digital memiliki dampak negatif karena pembaca lebih intens dalam menatap layar gawainya. Perpustakaan tidak hanya hadir di sekolah maupun daerah, melainkan perpustakaan harus hadir di rumah dan tentunya peran orang tua sangat dibutuhkan sebagai teladan dalam pembiasaan membaca serta memfasilitasi buku bacaan yang menunjang untuk kemajuan literasi. Hadirin yang berbahagia, perpustakaan sebagai jembatan prestasi tidak hanya memfasilitasi buku bacaan yang memadai dan sarana prasarana yang menunjang, tetapi semestinya lah perpustakaan memiliki program peningkatan literasi, terutama untuk generasi muda. SMP Negeri 1 Plumbon sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon memiliki perpustakaan yang cukup nyaman dan memadai. Sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon, saya merasa bangga memiliki perpustakaan daerah yang terus berbenah dari ketersediaan fasilitas yang memadai, kenyamanan, serta ketersediaan buku bacaan, dan program peningkatan literasi bagi masyarakat, khususnya para generasi muda. Karena itu, dukungan, sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah terkait pengembangan perpustakaan di dalam negeri sangat diperlukan. Tentunya perpustakaan harus memiliki program yang bisa mengubah perpustakaan menjadi tempat yang gemar dikunjungi oleh masyarakat. Sarana dan prasarana di perpustakaan di berbagai kota dengan fasilitas yang layak dan lengkap, lalu memperbanyak buku-buku eksakta serta buku-buku yang digemari oleh generasi muda. Hadirin yang berbahagia, ketersediaan taman bacaan digital untuk meningkatkan minat baca harus terus ditingkatkan. Adaptasi zaman dengan literasi digital melalui program literasi digital nasional menjadi salah satu upaya peningkatan literasi di Indonesia, serta melakukan edukasi melalui berbagai platform bahwa perpustakaan adalah tempat yang menjadi kunci kesuksesan semua orang. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi muda, saya sangat mendukung perpustakaan sebagai jembatan prestasi yang menggelorakan budaya membaca untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Marilah kita berkunjung ke perpustakaan dengan semangat literasi yang tinggi. Jadikan jiwa kita adalah jiwa pembaca yang mengajak semua orang untuk gemar membaca, serta menghidupkan perpustakaan sebagai pelita kehidupan yang cemerlang. Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendamping, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya
Mira Adinda Putri dari SMP Negeri 1 Plumbon akan membawakan pidato yang bertema memajukan budaya literasi. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, pentingnya kita berliterasi yakni dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan individu terhadap keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan menggunakan informasi secara efektif. Namun, pada kenyataannya, menurut UNESCO, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku. Mirisnya, zaman sekarang masih banyak siswa yang malas membaca karena pengaruh internet yang membuat para siswa lebih menyukai konten-konten pendek di media sosial dibandingkan membaca buku. Selain itu, adanya peralihan minat baca buku fisik ke buku digital yang berdampak pada kemampuan literasi, serta ketersediaan buku bacaan dan fasilitas sebagai penunjang literasi masih belum maksimal. Hadirin yang berbahagia, mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 70 negara dalam minat membaca. Posisi ini menyatakan bahwa kemampuan literasi di Indonesia masih sangat rendah. Lalu, bagaimana tahun 2045 menjadi Indonesia emas? Jika masih banyak siswa yang tidak suka membaca. Literasi perlu ditingkatkan dengan cara membiasakan anak mendengarkan dan membaca buku fiksi maupun non-fiksi. Selain itu, menyediakan fasilitas yang nyaman dan mendukung agar siswa dapat fokus dalam pembelajaran literasi. Serta penyediaan teknologi informasi untuk media literasi. Dan program literasi di sekolah harus terus ditingkatkan dan dievaluasi karena dari berbagai riset menunjukkan bahwa kegiatan literasi di Indonesia masih sangat rendah. Yulia Yulianti, Ketua Gerakan Literasi Nasional Galleries, menyampaikan bahwa kegiatan literasi di Indonesia perlu didukung oleh semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, dunia usaha, masyarakat, termasuk Bunda Literasi. Menurut Yulia, tanpa sinergi dan kolaborasi, maka pembudayaan literasi di masyarakat tidak akan berhasil. Karena itu, marilah kita bersama-sama bersemangat membaca untuk masa depan yang lebih baik. Pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya bahwa segala upaya yang telah dimaksimalkan untuk kepentingan individu maupun suatu bangsa, suatu saat akan berbuah manis. Dari membaca, kita semua menjelajahi dunia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Mira Adinda Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena berkat dan rahmatnya,
kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Sarah Meilin Artanti dari SMP Negeri 1 Plumbon, akan menyampaikan pidato dengan tema pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi. Hadirin yang berbahagia, menurut World Population Review, Indonesia menjadi negara pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah pengguna mencapai 167 juta. Dengan populasi sekitar 281 juta jiwa, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan membuat berbagai macam konten. Dengan pengguna media sosial yang sangat banyak, berdampak pada minat membaca di Indonesia. Perlu kita ketahui, literasi di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan UNESCO mengenai literasi dunia. Pada tahun 2016, World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan Central Connecticut State University menyatakan Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara terkait minat baca. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Yang berarti dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Sedangkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menyatakan bahwa hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya peningkatan teknologi dan penggunaan media sosial, semakin mempermudah akses informasi dan komunikasi, seperti membaca dan mengakses buku, serta mencari informasi akan jauh lebih mudah. Dengan kemudahan mengakses informasi, justru menjadi tantangan. Terlebih, masyarakat saat ini lebih suka menonton konten-konten pendek di media sosial, sehingga mampu menurunkan daya membaca. Termasuk keberadaan AI atau Artificial Intelligence yang semakin mempermudah kita dalam mendapatkan informasi tanpa harus bersusah payah membaca dan menelusuri secara mendalam. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya kepraktisan dan kemudahan teknologi, masyarakat terutama remaja kecanduan media sosial sehingga berdampak pada kesehatan mental mereka. Perlu kita ketahui, Laurie Ann Manuel, seorang psikolog di Kanada mengatakan bahwa menatap layar gawai secara berlebihan dapat berdampak negatif pada perhatian, konsentrasi, pembelajaran, memori, pengaturan emosi, dan fungsi sosial. Karena itu, sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, lokakarya atau pelatihan mengenai literasi digital yang bijak sangat diperlukan. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat akan belajar literasi dalam dunia digital secara bijak, sehingga akan mengurangi penyebaran dan penerimaan informasi hoaks. Maka, pemerintah perlu mengatur dan memfilter konten di media sosial khususnya bagi anak-anak, serta peran orang tua dan guru untuk membatasi penggunaan media sosial bagi mereka sangat dibutuhkan. Hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan media sosial untuk meningkatkan literasi. Dengan mengakses informasi yang akurat, menghindari hoaks, serta dengan berbagi konten edukatif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih cerdas dan berwawasan. Literasi digital yang baik adalah kunci untuk memahami, memilah, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Marilah kita gunakan media sosial sebagai langkah awal untuk membangun masyarakat yang lebih literat dan berpengetahuan luas. Demikian pidato ini saya sampaikan. Bila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.